Bab 6659. Tak lama kemudian, hasil tes lainnya dikirim ke Bangsal. Anehnya, semua tes untuk racun, logam berat, dan zat radioaktif menunjukkan hasil yang sama, tidak terdeteksi. Orang normal pasti akan tersenyum pada saat ini. Tetapi ekspresi Hank kini tak lagi tenang seperti awalnya. Dokter pribadi itu bingung dan bertanya kepadanya dengan hormat, "Tuan, dengan begitu banyak hasil baik yang diperoleh berturut-turut, mengapa Anda tampak semakin serius?" Hank merasa depresi. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia mengharapkan hasil yang tidak normal sehingga dia dapat menghubungkannya dengan impotensi yang tidak dapat dijelaskan. Ia hanya bisa berkata, "Saya pernah mendengar orang Tiongkok mengatakan ini sebelumnya. Maksud mereka adalah orang yang selalu memiliki masalah kesehatan ringan justru hidup lebih lama, sementara mereka yang tidak pernah memiliki masalah kesehatan lebih mungkin tiba-tiba terserang penyakit serius dan meninggal dengan cepat. Apakah menurut Anda pernyataan mereka masuk akal?" Ini, dokter pribadi itu ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Menurut saya itu tidak masuk akal. Itu lebih merupakan bias penyintas. Saya pikir orang-orang dengan banyak penyakit ringan tidak hidup lebih lama karena penyakit itu, tetapi karena mereka memiliki banyak penyakit ringan, mereka harus lebih sering berurusan dengan rumah sakit dan dokter daripada orang kebanyakan. Dengan cara ini, jika mereka memiliki penyakit berat di tubuh mereka, penyakit itu seringkali dapat ditemukan pada saat pertama." Kemudian ia menambahkan, "Sedangkan bagi mereka yang selama ini selalu dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dan tidak memiliki masalah, lama-kelamaan mereka akan menjadi ceroboh dan berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja dalam keadaan apapun. Jika saat ini sel kanker sudah tumbuh di dalam tubuh mereka, sel kanker tersebut pasti akan muncul ketika mereka dalam kondisi kritis. Saat itu, sering kali sudah terlambat untuk memeriksakan diri ke dokter." "Ya," Hank mengangguk setuju dan mengacungkan jempol, sambil berkata, "Menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Orang-orang seharusnya tetap percaya pada sains." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba Hank bertanya dalam hatinya, "Tidak, saya tidak percaya pada sains. Saya tidak berdaya, dan sains tidak dapat menemukan penyebabnya. Ini jelas bukan ranah sains." Maka dia pun menepis perkataan dokter pribadinya itu dalam hatinya, sambil bergumam dalam hati, "Yah, tidak peduli apapun, aku masih berharap bisa menemukan beberapa masalah." Dokter swasta itu terkejut dan bertanya-tanya apa yang salah dengan orang ini. Dia selalu sangat berhati-hati dengan hidupnya. "Ya, kalau ada apa-apa yang tidak normal, saya akan lebih gugup daripada orang lain, dan saya harus menggunakan cara sebaik-baiknya untuk mengobatinya. Mengapa saya menduga akan terjadi sesuatu yang salah hari ini?" Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Pada saat itu, tiba-tiba ia menerima pesan di ponselnya. Pesan itu dari dokter yang bertugas, yang memintanya untuk segera datang ke kantor. Maka dokter pribadi itu segera berdiri dan berkata, "Tuan, dokter ingin saya pergi ke sana untuk suatu keperluan. Saya pergi dulu dan akan segera kembali." Hank mengangguk, dan dokter swasta itu berjalan menuju kantor. Setelah dokter pribadi itu pergi, Hank berkata dalam kelompok itu, "Saudara-saudara, semua hasil tes saya sejauh ini normal. Ini adalah kabar baik sekaligus kabar buruk bagi saya. Kabar baiknya adalah seharusnya tidak ada masalah dengan pankreas saya. Jangan gugup, saya akan mendapatkan raja kanker. Kabar buruknya adalah jika pada akhirnya tetap tidak ada kelainan, masalah impotensi kita mungkin tidak dapat dijelaskan oleh kedokteran." Semua orang tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Pada saat ini, dokter swasta telah tiba di kantor dokter yang bertugas. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya dengan cepat, "Dr. Johnson, apakah ada masalah sehingga Anda mencari saya dengan sangat mendesak?" Dr. Johnson mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat serius, "George, dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu, salah satu hasil tes Tuan Hank menunjukkan kelainan yang parah." "Hebat," seru dokter pribadi itu, "Anda tidak tahu bahwa Tuan Hank menunggu suatu kelainan selama semalam suntuk." Dr. Johnson tercengang. Menunggu sesuatu yang tidak normal, apa artinya menunggu sepanjang malam? Apakah Hank mengharapkan sesuatu yang tidak normal terjadi pada tubuhnya? Dokter pribadi itu tersenyum dan berkata,
Anda benar. Tuan Heng hanya ingin tubuhnya menunjukkan sedikit kelainan. Ketika tidak ada yang abnormal, tampaknya hal itu membuatnya lebih cemas. Sialan, Dr. Johnson mendorong kacamatanya dan berkata dengan canggung, tapi Dr. Han tidak akan menduga indeks CA199-nya tidak normal, kan? Dokter pribadi yang tadi tersenyum, tiba-tiba memiliki ekspresi datar. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata, apa yang kamu katakan tentang indeks K199 yang tidak normal? Apakah kamu bercanda? Sebagai dokter pribadi Heng, ia sangat memahami berbagai indikator fisik yang penting. CA199 adalah antigen karbohidrat, yang juga dikenal sebagai penanda tumor. Ada banyak jenis penanda tumor, dan penanda tumor yang berbeda seringkali berhubungan dengan masalah tumor di berbagai bagian tubuh. Dalam kebanyakan kasus, jika seseorang tidak memiliki sel kanker dalam tubuhnya, semua penanda tumor harus berada dalam kisaran normal. Jika penanda tumor menjadi abnormal, ada kemungkinan besar pasien menderita kanker. Tentu saja, penanda tumor yang abnormal belum tentu berarti ada kanker, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. Terutama CA199 ini, yang terkait dengan kanker sistem pencernaan seperti kanker pankreas dan kanker lambung, dan sangat sensitif. Jika indikator ini menjadi abnormal, kemungkinan besar itu adalah kanker sistem pencernaan. Jadi dia segera bertanya, berapa indeks CA199 Tuan Heng kali ini? Dr. Johnson ragu sejenak sebelum berkata, 628. Apa yang kau katakan? Dokter pribadi itu hanya merasa pusing. Batas normal CA199 adalah 37. Melebihi nilai ini berarti ada masalah, dan semakin besar proporsi yang melebihi nilai ini, semakin tinggi kemungkinan masalah. Indeks CA199 Heng melonjak hingga 628. Berdasarkan pengalamannya, ini pada dasarnya adalah kanker pankreas. Jadi dia segera bertanya, Tuan Heng, berapa indeks CA199 3 bulan yang lalu? Dr. Johnson berkata, 3 bulan yang lalu jumlahnya 12. Dokter pribadi itu menyeka keringat di dahinya dan berkata, baru 3 bulan, dan jumlahnya telah meroket puluhan kali lipat. Ini terlalu cepat. Johnson mengangguk. Memang sangat cepat, tetapi tidak berlebihan untuk kanker pankreas. Beberapa pasien mengembangkan penyakit ini dengan sangat cepat dan meninggal dalam beberapa bulan. Jadi, Ten Heng bukanlah orang yang berkembang paling cepat. Paling-paling, dia berada di tengah. Ya ampun, tanya dokter pribadi itu dengan gugup, haruskah kita segera melakukan pemindaian seluruh tubuh untuk memastikan ukuran lesi dan apakah sudah menyebar? Dikonfirmasi. Dr. Johnson berkata, Anda putuskan apakah Anda harus memberi tahu Ten Heng atau saya yang harus memberi tahu dia. Jelaskan dengan jelas kepadanya dan dapatkan persetujuannya. Kami akan segera meminta perawat untuk menyuntiknya dengan zat kontras, lalu kami dapat mengatur pemindaian seluruh tubuh. Saya akan pergi dan memberitahunya, gumam dokter pribadi itu, jika Anda pergi, saya khawatir dia tidak akan mampu menanggung pukulan ini. Dengan itu, dokter swasta itu bergegas kembali ke bangsal Heng. Saat itu, Heng sedang berbaring di kelompok itu, mengobrol dengan saudara-saudara itu. Melihat dokter pribadi itu kembali, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana keadaannya? Dokter pribadi itu tidak tahu bagaimana cara memberitahunya sejenak, jadi dia terbatuk canggung, Tuan Heng, ada yang salah dengan salah satu indikator Anda. Aduh, Heng langsung senang, bangkit dari tempat tidur, dan bertanya sambil tersenyum, indikator mana yang salah? Cepat beritahu aku agar aku senang. Bab 6660. Dokter pribadi itu sangat malu. Ia benar-benar tidak mengerti obat apa yang diminum Heng dengan salah dan mengapa ia selalu berharap akan mendapat masalah kesehatan. Berpikir tentang apa yang baru saja dia katakan tentang sudut pandang orang Tionghoa, dia tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, Tuan Heng, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya agak sewenang-wenang dalam mengkritik sudut pandang yang baru saja Anda sebutkan tentang orang Tionghoa. Sekarang saya merasa bahwa apa yang mereka katakan tampaknya masuk akal.
Mungkin ada beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Mungkin itu adalah jenis metafisika yang mereka bicarakan. Hank mengangguk dan berkata setuju, dunia ini beragam. Kita masing-masing hanya dapat melihat sebagian saja. Sedangkan untuk bagian yang tidak dapat kita lihat, kita masih sangat bodoh. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, jangan bicarakan ini, mari bicarakan bisnis. Masalah apa yang kamu temukan denganku? Dokter pribadi itu dengan cepat berkata, indeks CA 199 Anda agak terlalu tinggi. Hank bertanya dengan penuh harap, apa hubungannya CA 199 ini? Oh, apakah ini ada hubungannya dengan kemampuan seksual? Akhir-akhir ini aku kurang begitu berhasil dalam hal itu, mungkinkah ini ada hubungannya dengan indikator abnormal ini? Kemampuan seksual. Dokter pribadi itu bingung dan menjelaskan, Tuan Hank, indikator ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan seksual. Ini terkait dengan kanker sistem pencernaan, dan hubungannya sangat dekat. Apa-apaan ini? Hank tercengang dan berkata, apa maksudmu? Maksudmu, indikator kanker sistem pencernaanku tidak normal, kan? Ya, dokter swasta itu memberanikan diri dan berkata, bukan hanya ada kelainan, tapi kelainannya sangat besar. Hank gemetar karena gugup dan bertanya dengan cemas, apa maksudmu? Jelaskan padaku dengan jelas. Dokter pribadi itu menjelaskan, sekarang disimpulkan bahwa Anda kemungkinan besar menderita kanker saluran pencernaan, dan kemungkinan kanker pankreas bahkan lebih tinggi, karena indeks Anda telah meningkat puluhan kali lipat dalam 3 bulan, dari 12 menjadi 628. Kemudian, dokter pribadi itu bertanya dengan bingung, Tuan Hank, siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda mungkin menderita kanker pankreas? Orang ini luar biasa. Bagaimana dia bisa membuat penilaian seperti itu? Ya Tuhan, Hank menjadi pucat karena takut dan bertanya kepadanya, apa maksudmu? Apakah aku benar-benar menderita kanker pankreas? Dokter pribadi berkata, kami belum bisa memastikannya 100%. Saya baru saja berbicara dengan dokter yang menangani, dan ia ingin melakukan pemindaian seluruh tubuh sesegera mungkin untuk melihat apakah ada lesi kanker yang jelas di tubuh Anda. Jika ada, kami juga perlu melihat apakah ada infiltrasi dan penyebaran kelenjar getah bening dan jaringan di sekitarnya. Jika Anda tidak keberatan, kami akan meminta perawat menyuntikkan zat kontras dan segera memulai pemeriksaan lebih lanjut. Hank berkata dengan panik, persetan, aku berharap menemukan beberapa masalah kecil selama pemeriksaan, tetapi ternyata itu masalah besar. Apa-apaan kau menanyakan omong kosong ini? Atur pemeriksaan dengan cepat. Dokter pribadi itu segera berkata, baiklah, Tuan Hank, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan berkomunikasi serta berkoordinasi. Selain itu, jangan terlalu gugup. Kami memiliki pakar kanker terbaik di sini. Jika dinilai bahwa Anda dapat menjalani operasi hari ini, kami dapat segera melakukan operasi pada Anda hari ini. Hank menghardik, berhentilah bicara omong kosong dan pergilah buat pengaturan. Dokter pribadi itu berlari keluar dengan panik. Baginya, kesehatan Hank terkait dengan pendapatannya di masa depan. Jika Hank tetap sehat, dia akan terus menerima gaji Hank, dan dia juga akan menerima dividen dari rumah sakit setiap kali dia memeriksa Hank. Jika Hank memiliki masalah kesehatan yang serius, dokter pribadi seperti saya yang merupakan konsultan kesehatan harus mengundurkan diri. Hank akan langsung dibawa ke rumah sakit spesialis untuk menjalani perawatan rawat inap. Saat itu, berbagai ahli akan datang untuk berkonsultasi, dan saya tidak akan terlibat. Mentalitas Hank tadi sangat bagus, tetapi sekarang telah runtuh dengan cepat. Dia mengangkat telepon dengan gemetar dan tergagap di antara kerumunan, saudaraku, sepertinya ada yang tidak beres. Angelo langsung menggodanya, hai, selamat, Hank. Kamu sudah menunggu sebuah kelainan sepanjang malam, dan akhirnya itu terjadi. Kelainan apa itu? Hank tidak berminat untuk memikirkan apa maksud Angelo dengan ini. Ia hanya melihatnya mengatakan ini dan langsung mengumpat, Angelo, dasar bajingan. Apa kau mengutukku untuk mati lebih awal? Angelo merasa sangat kesal, Hank, bukankah kamu selalu mengatakan di grup bahwa kamu ingin menemukan beberapa kejanggalan? Mengapa kamu memarahiku sekarang? Hank berteriak marah,
Saya menduga ada yang tidak normal, tetapi hanya sedikit. Saya tidak menyangka akan terkena kanker pankreas. Sekarang CA199 saya telah meroket puluhan kali lipat. Dokter mengatakan bahwa saya memiliki kemungkinan besar terkena kanker pankreas. Suaranya segera menyebabkan keributan dalam kelompok itu. Sepanjang malam, saat semua orang berdiskusi dalam grup, mereka masih mengejek Charlie. Semua orang mengira Charlie hanya bersikap misterius. Bagaimana mungkin orang yang sehat seperti Hank benar-benar menderita kanker pankreas? Bahkan jika Hank benar-benar menderita kanker pankreas, bagaimana dia bisa tahu? Sama sekali tidak ada dasar untuk ini. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Hank, pemahaman semua orang terhadap keseluruhan hal langsung berbalik 180 derajat. Angelo berkata dengan panik, ini berarti apa yang dikatakan Charlie benar, bukankah itu membuktikan bahwa, selain dia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan impotensi kita. Orang lain juga berkata, sepertinya kita masih tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Wade, saya khawatir kita hanya bisa menaruh harapan padanya untuk ketidakmampuan ini. Hank mengumpat, Yang, kamu impoten. Sudah saat ini, dan kamu masih fokus pada impoten. Aku bahkan tidak tahu berapa hari lagi aku bisa hidup. Angelo segera mengingatkan, Hank, jika kamu benar-benar didiagnosis menderita kanker pankreas, maka kembalilah ke Charlie sesegera mungkin. Bukankah dia mengatakan bahwa dia punya cara untuk menyembuhkanmu? Hank tiba-tiba tersadar, ya, kau benar. Karena Charlie benar, maka dia pasti tidak berbohong saat mengatakan dia bisa menyembuhkannya. Setelah aku melakukan pemindaian seluruh tubuh untuk memastikannya, aku akan kembali kepadanya sesegera mungkin. Angelo menghela napas, tiba-tiba aku punya firasat bahwa kita tidak bisa lepas dari telapak tangan Tuan Wade dalam hidup ini. Seseorang berkata, tapi kenapa aku merasa aman? Orang ini bisa tahu sekilas bahwa Hank menderita penyakit serius yang sebelumnya tidak ditemukan oleh dokter. Kalau saja dia tidak mengingatkan kita, Hank mungkin akan menunda pengobatan dan meninggal dalam sekejap. Kalau kita bisa membangun hubungan baik dengannya di masa depan dan menjadi anjingnya yang patuh, dia pasti bisa menolong kita jika kita benar-benar sakit, kan? Angelo berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi apakah itu bisa menjadi kenyataan tergantung pada apakah Hank bisa pulih setelah dia menemuinya. Jika dia benar-benar bisa membuat Hank pulih, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan menjadi anjing bernama Wade selama sisa hidupku. Bab 6661. Indeks CA199 Hank yang melonjak akhirnya membuat lebih dari selusin orang dalam kelompok itu menyadari bahwa Charlie memang memiliki kemampuan tak terlihat yang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Hank sudah ketakutan setengah mati saat itu. Ia segera menerima suntikan zat kontras dan kemudian didorong ke ruang CT scan lengkap di rumah sakit. Mesin-mesin besar itu berputar dengan panik di sekelilingnya. Getaran, raungan, dan alarm yang dahsyat memperkuat kepanikan batinnya. Di masa lalu, peralatan medis canggih ini baginya melambangkan kekuatan teknologi dan uang, sekaligus rasa ketenangan pikiran. Tetapi sekarang, alat ini membuatnya sangat panik dan ketakutan. Karena pemindaian jenis ini mengharuskan memindai orang tersebut dari kepala hingga kaki secara melingkar sebanyak 2 kali, maka diperlukan waktu yang sangat lama, yang mana lebih menyiksa baginya. Tepat ketika ia merasa hampir kehabisan napas, mesin itu akhirnya berhenti dan mendorongnya keluar dari ring besar itu. Pintu utama yang mengisolasi radiasi perlahan terbuka, dan dokter pribadi serta beberapa perawat dengan cepat memindahkannya ke tempat tidur bergerak dan mengirimnya kembali ke bangsal. Dalam perjalanan, Hank tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa hasil pemindaiannya? Dokter pribadi itu menjawab, Tuan Hank, jangan khawatir. Data dari pemindaian lengkap cukup besar dan perlu digabungkan dan dianalisis oleh komputer. Silakan kembali ke bangsal dan tunggu. Saya sudah berkomunikasi dengan dokter yang bertugas, Dr. Johnson. Ia akan datang untuk memberitahu Anda secara langsung segera setelah ada hasilnya. Saya tidak akan membuang waktu untuk menyampaikan pesan di sela-sela. Baiklah, Hank mengangguk sedikit, kecemasan dalam hatinya bertambah parah. Di bangsal, Hank menunggu dengan putus asa di tempat tidur selama setengah jam.
Dokter yang bertugas mendorong pintu hingga terbuka dan langsung mendatangi tempat tidur Heng. Ia menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tuan Heng, kami menganalisis hasil pemindaian polos Anda dan menemukan bahwa posisi pankreas Anda memang jelas tidak normal di bawah agen kontras. Kami memanggil beberapa ahli untuk melihat film tersebut dan mereka semua setuju bahwa itu pasti kanker pankreas. Heng bertanya tergesa-gesa, bisakah kita memastikannya melalui film? Johnson mengangguk dan berkata, film itu, ditambah dengan ketidaknormalan indeks CA199, pada dasarnya dapat mengonfirmasinya. Tentu saja, konfirmasi akhir masih memerlukan hasil patologis. Patologi berada di atas segalanya. Heng bertanya lagi, jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Sudah sejauh mana kanker pankreas saya? Johnson berkata, kami telah memastikan bahwa ini masih tahap awal kanker pankreas. Bagaimanapun, pemeriksaan terakhir menunjukkan hasil normal, dan tidak ditemukan kelenjar getah bening atau metastasis jauh dari hasil pemindaian polos. Bagus sekali. Heng menghela napas lega. Ia sangat menyadari bahwa tingkat penyembuhan kanker stadium awal jauh lebih tinggi. Johnson tidak optimis saat itu. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Heng, kanker pankreas sendiri memiliki prognosis yang sangat buruk. Bahkan pada tahap awal, kami melakukan pankreatektomi lengkap, dan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun adalah yang terburuk di antara semua kanker. Heng bertanya dengan gugup, yang terburuk. Bahkan bukan yang terbaik. Johnson berkata, secara keseluruhan, ini bukan yang terburuk. Heng bertanya, apakah operasi saya akan efektif? Johnson menjawab, kami tidak optimis saat ini karena perkembangannya terlalu cepat. Dalam 3 bulan, indeksnya meningkat 2 kali lipat, yang membuktikan bahwa sel kanker tumbuh dengan sangat cepat dan menyerang secara agresif. Semakin banyak kanker seperti itu, semakin buruk prognosisnya. Heng menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya, jadi, apa rencana perawatan yang telah Anda buat untuk saya sekarang? Johnson berkata, saya datang ke sini untuk membicarakan operasi dengan Anda. Rencana yang sedang kami pikirkan sekarang adalah melakukan intervensi sesegera mungkin dan mengangkat pankreas sesegera mungkin. Heng bertanya, berapa lama saya bisa hidup setelah pankreas saya diangkat? 5 tahun. Tidak yakin. Johnson berkata, kanker pankreas saat ini paling sulit diprediksi. Tidak hanya berkembang dengan cepat dan sangat mematikan, tetapi terkadang bahkan setelah semuanya diangkat, kanker itu akan tiba-tiba muncul kembali di organ terdekat. Jadi itu tergantung pada keberuntungan, tetapi satu hal yang pada dasarnya pasti, tidak peduli seberapa dini pasien kanker pankreas ditemukan, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun kurang dari 10%, dan tingkat kelangsungan hidup 10 tahun pada dasarnya 0. Pada titik ini, Johnson menambahkan, biarkan saya katakan begini, jika kanker tiroid adalah tentara Italia selama Perang Dunia II, maka kanker pankreas adalah tentara Jerman selama Perang Dunia II. Heng bertanya, bukankah Hitler akhirnya kalah? Johnson menambahkan, dalam metafora ini, tubuh manusia itu sendiri dapat menggantikan Polandia. Sial, kata Heng, kalau Jepang bisa mendapatkannya, mereka juga bisa menumbangkan Polandia. Ya, kata Johnson, tidak secepat itu. Kecepatan Hitler menyerang Polandia seperti kecepatan berkembangnya kanker pankreas. Kanker pankreas adalah Nazinya kanker, Hitlernya kanker. Heng bergumam, jadi, bahkan jika kau menyingkirkannya secepat mungkin, aku hanya akan bertahan hidup 5 tahun lagi. Johnson menghiburnya, sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Hal yang paling mendesak sekarang adalah melakukan operasi dan mengangkatnya sesegera mungkin. Sebaiknya pemeriksaan dan persiapan praoperasi dimulai sekarang dan usahakan operasi dapat dilakukan dalam waktu 48 jam. 48 jam. Heng bertanya padanya, mengapa kamu harus menunggu begitu lama? Johnson menjawab, ada banyak indikator yang perlu diuji sebelum operasi. Yang paling sederhana adalah memeriksa masalah pembekuan darah terlebih dahulu, dan juga harus memeriksa kondisi penyakit menular. Selain itu, sebelum memulai operasi, tim dokter bedah harus mengadakan konsultasi dan mendiskusikan serta merumuskan rencana operasi. Operasi baru dapat dilakukan jika semuanya sudah dipastikan benar. Heng merenung cukup lama dan berkata,
bagaimana dengan ini? Tes apa saja yang perlu kamu lakukan? Jika perlu pengambilan darah, lakukan segera. Lakukan ronsen. Minta dokter mulai menyusun rencana operasi. Aku harus melakukan sesuatu dan harus pergi ke Cina. Aku akan berusaha kembali dalam waktu 48 jam. Johnson mengira Heng masih sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia segera berkata, Tuan Heng, Anda tidak layak bekerja dalam kondisi Anda saat ini. Anda harus tetap berbaring di tempat tidur dan beristirahat dengan cukup di rumah sakit. Tidak, Heng langsung menjawab, saya harus pergi ke Cina. Kalau semuanya berjalan lancar, saya akan kembali dalam 48 jam. Anda tidak perlu mengatur operasi untuk saya. Lakukan pemeriksaan lain saja. Mungkin saya akan sembuh saat itu. Bagaimana mungkin? Johnson berkata tanpa ampun. Tingkat medis Tiongkok secara keseluruhan tidak sebaik kita. Dokter mereka memiliki pengalaman klinis yang baik. Untuk jenis operasi yang sama, dokter kita melakukan puluhan operasi dalam setahun, sedangkan dokter mereka melakukan ratusan operasi dalam setahun. Namun, dalam hal teori dasar dan pengembangan obat baru, kita masih lebih baik. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat dibandingkan dengan kita dalam hal ini. Heng melambaikan tangannya. Jangan bicarakan ini dulu. Seperti yang kau katakan, tingkat medis di Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia, tetapi peluangku untuk hidup selama 5 tahun hanya 10%. 5 tahun akan berlalu begitu cepat. Kau ingin aku mati secepat ini, aku tidak bisa menerimanya. Aku harus pulih. Pulih sepenuhnya. Johnson berkata cepat, Tuan Heng, tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, jika kanker pankreas tidak diobati dengan cepat dan efektif, masa hidup pada dasarnya hanya setengah tahun. Heng berkata dengan marah, aku tidak bilang aku tidak akan ikut campur. Apa kau tidak butuh waktu 48 jam untuk persiapan? Kalau begitu aku akan pergi ke Cina dulu dalam waktu 48 jam ini. Apapun yang terjadi, aku akan kembali dalam waktu 48 jam.